berkaca ya di kasus NM saat itu DRG tidak pernah gembar-gembor kan, yang bersangkutan tidak pernah gembar-gembor, tiba-tiba naik kasusnya. Nah ini juga patut dipertanyakan ketika ada yang menggembar-gemborkan nih what's wrong gitu ya, jadi what the hell is going on. Jadi aneh ya, aneh kecuali kalau udah mulai pemeriksaan saksi ternyata ada fakta ya, ada fakta baru gitu, bisa keluar sprindik, yes, bisa. Ya, everything is possible teman-teman, bisa ada tersangka baru, bisa bebas, bisa juga gitu. Jadi makanya sebelum ada ketok palu, everything is possible gitu, segala kemungkinan bisa terjadi gitu, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang dipertanyakan kenapa diisukan oleh bukan otoritas ya, ingat ya, kenapa diisukan oleh bukan otoritas, kecuali misalnya dari otoritas terkait ya kan, misal Polda, Peskon gitu ya, atau dari kejaksaan, ada tersangka baru tapi namanya belum bisa kita publiskan gitu ya, jadi kan kita juga ada pegangan gitu ya, oh ini kan otoritas terkait, tapi ketika yang mengumumkannya bahkan bukan orang yang korban gitu, jadi saya juga agak-agak anomali gitu teman-teman mendengarnya gitu. Apakah di kasus si itu gitu. Nah, asumsi saya juga sebenarnya di kasus yang itu teman-teman, cuman masalahnya di kasus yang beda ya, yang ada di Jawa Barat, cuman masalahnya ini kayaknya tuh saya perhatikan kayak seolah-olah selalu dikorelasikan dengan kasus yang ada gitu. Jadi ini kan juga unsur dugaan pemerasan gitu kan, jadi seolah-olah berkaitan dengan kasus yang sekarang dijalani oleh Nikita Mirzani gitu. Ya, itu betul. Jadi teman-teman ini luar biasa. Artinya teman-teman sudah kritis ya. Jadi kita tidak menampik ya teman-teman. Seandainya memang betul ada tersangka atau terdakwa baru, ya nggak apa-apa, proses aja kan. Kita juga namanya kita penonton ya. Tapi ketika itu bukan diumumkan oleh pihak otoritas, nah teman-teman disitulah teman-teman harus pintar-pintar memfilter ya. Harus pintar-pintar menyaring informasi gitu teman-teman. Tapi ini ya teman-teman, beliau itu bukan mengumumkan TSK loh, hanya surat panggilan kalau saya lihat dari story-nya gitu. Justru yang itu masih relevan ya, saya masih oke lah, mungkin beliau pelapor, tapi yang netizen ini loh yang ngumumin gitu. Jadi dia nih sebenarnya penyidik kah, jaksa? Kalau yang ibu-ibu itu ya, yang ibu-ibu yang di Jawa Barat tuh oke lah, misalnya beliau memang pernah ada konflik kan sama yang CEO gitu, jadi saya masih oke lah, mungkin itu kan pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang memang berkasus atau lagi berkonflik gitu, itu nggak masalah gitu, karena memang penyidik pasti akan memberikan update ya, namanya SP2HP gitu. Tapi kalau orang gitu, misal nih saya kan netizen ya, atau siapapun gitu ya, misalnya mengumumkan, kan saya bukan orang yang berkasus, jadi teman-teman kritis ya, jadi paham ya maksud saya ya, gitu. Jadi kok orang ada yang vokal banget bukan dirinya yang berkasus. Gini teman-teman gitu ya, jadi saya nggak berniat mendiskreditkan, cuman kita juga harus bertanya-tanya ketika orang yang bernarasi tapi bukan kasus dia gitu, jadi itu udah hal yang di luar batas kewajaran menurut saya gitu.
Jadi saya nggak masalah, saya pribadi nggak masalah kalau misalnya memang ada TSK baru. Nah, disitulah Nikita Mirzani dan si Ismail Marzuki cepat-cepat deh selamatin diri, mengajukan sebagai justice kolaborator jika memang bukan pelaku utama gitu. Jadi kan ada keuntungan juga kalau misalnya memang ada tersangka baru gitu teman-teman. Jadi justice kolaborator itu adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkapkan kejahatan yang lebih besar gitu. Itu suatu keuntungan ya jika memang Nikita Mirzani atau Ismail Marzuki bukanlah pelaku utama gitu. Kalau ada tersangka baru, itu makanya saya bilang nggak ada plus, nggak ada plus, ada negatifnya. Tapi yang aneh itu ketika yang mengumumkan itu bukan otoritas gitu. Malam teman-teman, selamat malam yang baru bergabung, selamat malam yang baru datang, yang mau follow silakan follow, yang mau bertanya silakan bertanya gitu. Jadi saya akan menjawab semampunya gitu ya. Tapi ingat ya, opini saya, pandangan hukum saya tidak mutlak sebuah kebenaran dan bukan berarti juga mutlak sebuah kesalahan, karena kebenaran yang hakiki hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa dan kebenaran di mata hukum hanyalah berdasarkan ketuk palu. Justice kolaborator nggak langsung. Ya masalahnya kalau justice kolaborator tuh dia butuh pengakuan gitu. Jadi mengaku bekerja sama. Ya udah deh, misalnya kalau memang ada jaringan, misalnya nih biasanya di kasus-kasus narkocoy, kasus-kasus tipikor atau terorisme gitu. Jadi itu sudah ada regulasinya sebenarnya teman-teman. JC itu, atau misalnya contoh di kasus Baradae waktu Ferdy Sambo kan, Baradae kan eksekutor tapi karena dia mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan saksi mahkota gitu ya, jadi dia mengungkap nih sebenarnya ini loh dalangnya. Nah makanya diberikan hak istimewa ya, hak eksklusif sebagai justice kolaborator, hukumannya ringan, kemudian juga dapat pokoknya dapat fasilitas-fasilitas yang spesial lah kalau sebagai GC gitu teman-teman. Apalagi kan belakangan Presiden sudah menaikkan ya PP tentang justice kolaborator. Artinya jika seseorang baik tersangka, terdakwa, bahkan terpidana sekalipun dia bisa mengajukan sebagai GC ya, justice kolaborator. Iya, jadi tadi kebetulan saya tuh sebenarnya nggak ngikutin teman-teman. Jadi drama-drama opini-opini yang ini tuh saya nih ya, kalau saya misalnya ada opini yang menurut saya udah saya skip gitu. Makanya teman-teman juga saya nggak mau ke trigger juga gitu. Udahlah biarin aja orang berpendapat gitu. Tapi tadi karena berhubung ada yang komen gitu, ada yang komen, ada yang nanya gitu. Makanya saya perlu juga memberikan pandangan gitu. Kenapa jadi rumit ya bang? Banyak yang jadi hakim. Iya, banyak yang jadi hakim betul. Jadi kita boleh teman-teman, kita boleh banget berpendapat, kita boleh berteriak sekalipun, mau menyanyi atau apa tuh boleh berekspresi. Tapi please jangan pernah ngambil peran hakim. Gitu. Jadi ketika proses hukum sudah berjalan gitu, rasanya lucu ketika orang judging ya, ini salah, ini benar gitu. Kalau status pelapor ini nggak akan ada di posisi salah. Kalau di kasus ini ya, jadi penyidik itu dia fokus sama apa yang dilaporkan ya, apa yang dilaporkan, ada pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Jadi dia fokus ke situ, tapi apa mungkin bisa dilaporkan tapi dengan kasus yang lain. Misalnya apa dia melakukan, misalnya penipuan kah, atau mungkin menjual hal-hal yang melanggar aturan gitu. Iya, sepertinya ini sangat pisil. Jadi saya tuh apa? Ini teman-teman
sebelum ada diumumkan oleh pihak otoritas ya, penyidik atau Polri lah, atau kepolisian atau kejaksaan, itu saya nggak akan saya percaya. Tapi ini berhubung karena takutnya ya yang sering masuk ke ruang netizen channel tuh jadi galau gitu mendengar narasi-narasi kayak begini. Human hakim-hakim dan dokter-dokteran. Ya tuh Sansan bilang tuh ini sepertinya serangan psikis agar semoga lah betul gitu ya. Jadi ini ada tadi kan saya bilang ada strategi komunikasi gitu. Jadi bagaimananya ngedistract opini publik gitu ya. Tapi juga kita juga kalau misalnya memang ada ya udah proses kan, artinya kan kita bisa melihat bahwa kasus ini memang ada dinamika gitu, malah lebih bagus kan bisa terungkap gitu. Tapi kan rasanya lucu ya gitu, jadi ketika yang mengumumkan kan bukan orang yang berhubungan dengan ini, kita dengan secara kasat mata aja kan kita yang menganggap yang mengumumkan ini kan akun sebagai netizen aja gitu ya. Jadi apakah nih netizen ini keluarganya, apakah netizen ini keluarga jaksa atau keluarga hakim kan? Nih ya, contoh saya bikin caption judul di live streaming. Banyak langsung teman-teman yang bertanya siapa TSK baru, siapa TSK baru. Ini kan tandanya teman-teman gampang banget memakan berita gitu. Makanya saya bikin judul seperti ini gitu. Jadi saya mau ngetes nih teman-teman nih, bisa nggak kritis. Kalau yang itu sih udah nggak usah diikutin teman-teman. Kalau yang yang dibilang si TP Turah tuh udah saya katakan sesat. Jangan ini skip. Apa yang cocoknya untuk ini bisa kita jerawat dan suaminya bisa kita, maksudnya gimana kak? Maksudnya beli skincare-nya tapi jerawatan gitu. Oh. Tertangkap nih, kita terbongkar semua sampai ke akarnya ya. Jerat maksudnya, bentar ya saya coba. Ya itu satu-satunya NM buktikan gitu yang skincare-nya itu memang yang berjarum itu gitu ya, beredar secara luas. Apalagi kan BPOM sudah mengumumkan bahwa barang tersebut dia bukan berbahaya ya teman-teman. Jadi barang tersebut tidak boleh beredar bebas gitu. Jadi kalau sudah ada larangan beredar ketika dia beredar secara luas, artinya itu ilegal gitu. Jadi kalau dalam skincare itu menurut saya sih bukan isinya yang berbahaya, tapi bentuk barangnya yang rawan disalahgunakan. Ada kemungkinan 20 tahun. Sebenarnya kemungkinan tuh ada teman-teman, cuman jarang nih kan. Kita kan artinya 20 tahun ini kita berbicara tentang hukuman maksimal ya. Kan ancaman di TPPU kan 20 tahun. Jadi jarang banget putus maksimal itu, kecuali dia sidangnya sambil jungkir balik gitu, sambil maki-maki hakim tuh bisa. Tapi kalau sidangnya normal-normal aja gitu ya, kayak pada umumnya emosinya ya sewajarnya, itu biasanya hakim tuh nggak gedek gitu.
Jadi kemungkinan bisa, tapi jarang terjadi hakim itu memutus dengan maksimal, dengan hukuman maksimal. Bahkan jaksa pun jarang menuntut dengan tuntutan maksimal. Gitu. Jadi ancaman itu ancaman memang di TPPU 20. Jadi kemungkinan tuh ada, tapi untuk mencapai hukuman maksimal itu banyak banget hal-hal yang mempengaruhinya. Misalnya saat persidangan tidak berkelakuan baik kayak gimana, teriak-teriak, hakim dimarah-marahin, kemudian hakim dimaki-maki lah, atau dan sebagainya gitu ya, atau kemudian perbuatannya nih udah kayak nggak bisa diampuni deh. Itu kebanyakan tuh yang hukuman maksimal tuh yang kasus-kasus pembunuhan atau narkocoy, terorisme tuh biasa tuh hukumannya maksimal. Tapi kalau pidum-pidum nih, pidana umum kan, pemerasan kan dia pidana umum masuknya, itu jarang hukuman maksimal. Saya udah ngecek ya, saya ngecek di situs MA kasus-kasus yang di pasal ini di luar konteks TPPU ya, pasal 369, 368 itu rata-rata hukumannya di bawah 5, antara 1 sampai 3-an gitu. 1 sampai 3 tahunan. Nah, kalau TPPU memang tinggi kalau TPPU-nya. Mak Buti, apa kabar, Mak? Baru nongol lagi. Ini ada saat kelakuan baik kemarin tidak, iya gitu. Jadi kalau ditanya kemungkinan ya ada teman-teman, kemungkinan hukuman maksimal itu ada, tapi itu jarang terjadi gitu. Jarang yang JPU juga menuntut hukuman maksimal itu jarang gitu. Untuk kasus-kasus kayak begini kan sebenarnya kasus pidana biasa, pidum. Kalau di pasal 369-nya ya, 369 sama 27B. Bukan extraordinary crime. Nih. Kenapa saya bikin judul demikian? Jadi saya pengen ngetes teman-teman gampang terprovokasi nggak? Ternyata teman-teman gampang terprovokasi. Makanya kita tidak menutup kemungkinan ya, everything is possible. Saya bilang sebelum ada putusan Palu itu segala kemungkinan bisa aja terjadi. Ada tersangka baru nih, kita menjadi bebas, itu bisa. Peluang-peluang tuh ada. Tapi selama belum diumumkan oleh pihak otoritas ya, baik dari misalnya tersangka baru kan berarti kan yang mengumumkan kan entah dari kepolisian atau kejaksaan gitu ya. Nah, itu jangan percaya gitu. Itu ini maksud saya gitu, pesan moralnya. Bang, aku enak yakin. Bang, aku enak sama si, aku yakin banget hasil hukumnya kayak hakim. Kok jadi bahas Isa Zega? Aku enak sama si Zega itu yakin banget hasil hukum kayak hakim aja, dia bisa dilihat di sekolah hukum. Iya, Kamis bakalan seru teman-teman. Jadi Kamis tuh teman-teman cas baterainya, masak pagi-pagi, terus pantengin tuh sidangnya seru pasti. Sidang apa sih seru? Jadi ini kan banyak teman-teman berita belakangan ini, isu-isu yang saya lihat tuh mengalihkan fokus dari teman-teman gitu. Jadi ini ya, ingat kata-kata saya. Kita itu bisa mencapai tujuan kita kalau kita fokus sama satu hal. Gitu. Jadi kalau teman-teman buyar, apa sih tujuan teman-teman mengikuti kasus ini? Ingin mengawal kasus kan? Ingin mengawal kasus ini sampai selesai. Apakah benar ada pemerasan ataukah tidak gitu ya? Nah, jadi jangan lihat deh drama-drama netizen yang mengikuti kasus ini, tapi ada drama-dramanya, teman-teman mending skip. Iya, fokus sama ini. Saya aja tuh suka skip. Saya nggak pernah nonton teman-teman PT-PT yang ini gitu, daripada ke trigger gitu.
gitu. Pasangan bersatu seperti kasar sama berada ya. Uh, jadi kalau seandainya ada TSK baru ya juga bagus juga. Berarti kan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki bisa mempertimbangkan untuk menjadi justice kolaborator gitu. Seperti Baradae itu kan ada tadi ada yang kasih contoh kan. Ada yang dikasih contoh tuh seperti Baradae akhirnya mendapatkan keadilan karena dia mau jadi justice kolaborator, jadi GC gitu. Jadi GC memang ada hak eksklusif, teman-teman. Banyak sekali pengalihan isu ya, banyak. Kalau gue mah ada kerjaan kahaurin. Tadi gue habis kantor turis dari Belanda sebulan ini full. Jadi gue kalau malam udah free. Besok ke Toraja nih. Gitu. Kalau kita kan siang nggak bisa streaming. Biasanya malam doang. Itu juga nggak bisa tiap hari. Abang fokus sama si Ulan. Bener Ulan ya dia cuci tangan. Tapi dia bagus loh. Ini ya di luar dari ini dia bagus udah diem gitu. Maksudnya udah dia fokus sama mungkin ngurusin gimana caranya menyelamatkan dirinya, kemudian memperbaiki usahanya. Menurut saya tuh kita patut apresiasi gitu teman-teman. Ini kan yang males nih kan udah berkasus tapi heboh juga gitu. Gitu. Iya benar. Jadi kita juga harus ini teman-teman, kita juga harus apresiasi ya. Jadi terlepas dengan kasus-kasusnya ataupun kesalahannya kemarin, jadi dia anteng, dia mungkin pengen berbenah atau apa ya udah gitu. Menurut saya sih ini aja. Walaupun dia mau menyelamatkan dirinya gitu ya.